Ya pemirsa, batik Pakidulan merupakan jenis batik baru yang dikembangkan oleh masyarakat di Desa Purwasedar, Sukabumi, Jawa Barat. Iya, selain menggunakan pewarna alami, batik ini juga memiliki motif baru yang sangat khas daerah Sukabumi. Bagi sebagian orang, mungkin belum banyak yang mengenal apa itu batik Pakidulan. Ya, batik Pakidulan adalah batik yang diciptakan oleh masyarakat lokal Desa Purwasedar, Sukabumi, Jawa Barat. Motif ini pertama kali diperkenalkan oleh Aliudin Firdaus atau yang akrab disapa Kang Ali. Seorang warga asli Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat yang sangat menyukai bentuk dan corak batik Indonesia. Ketertarikannya tersebut kemudian mendorongnya untuk menciptakan motif batik baru, diantaranya motif Curug Cimarinjung dan motif Panenjoan pada tahun 2015. Kedua motif ini terinspirasi dari alam Sukabumi yang indah, yang diharapkan bisa dibagikan kepada pecinta kain batik di tanah air. Sejak diperkenalkan lewat berbagai pameran batik, Kang Ali mulai menerima pesanan batik dari berbagai kalangan. Bahkan motif batik Pakidulan telah mendapatkan hak paten dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Awalnya memang hobi melukis, dasarnya melukis, juga selain melukis juga mengukir. Kebetulan di desain dekor untuk ukirannya batik juga, cuman bedanya kalau batik di ukiran tuh di kayu. Melihat ini terus punya inspirasi, saya coba membatik. Pertama sih di kaos itu, melukis, caranya dengan melukis tapi melukisnya motif batik. Nah lama-lama saya terpikir apa salahnya kalau nyoba seperti di Jawa, di daerah lain, membatik di kain awalnya. Batik Pakidulan saat ini memiliki 14 motif yang pengerjaannya memberdayakan kaum ibu rumah tangga di desanya. Yang unik, pembuatan batik Pakidulan ini menggunakan pewarna yang ramah lingkungan, seperti pelepah pisang untuk menghasilkan warna hitam dan daun suji untuk menghasilkan warna hijau. Sebetulnya saya sudah mengamati dari udah lama gitu, seperti yang lainnya. Jadi kalau misalkan pewarna yang selain ramah lingkungan itu seperti pewarna kimia, kalau menurut saya gitu, itu kan mengandung ada B3 itu ada seperti limbah. Nah saya coba gimana caranya biar mengurangi limbah itu gitu. Makanya saya kemas buat pewarna yang ramah lingkungan. Pada Juli 2015, Rumah Batik Pakidulan diresmikan sebagai tempat kegiatan pelatihan membatik bagi masyarakat Desa Purwasedar, sekaligus menjadi tempat wisata batik bagi pengunjung yang berkunjung ke Sukabumi. Wode Rizky, Topan Iskandar, DAI TV. Rumah batik Pakidulan kini memiliki 50 pembatik terlatih yang semuanya merupakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Desa Purwasedar yang berada di Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat memiliki penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani musiman. Untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Purwasedar, Aliudin Firdaus, pencipta batik Pakidulan, memberdayakan para ibu rumah tangga untuk menjadi pembatik di Rumah Batik Pakidulan. Meskipun baru beroperasi selama 6 bulan, namun rumah batik ini sudah mempekerjakan 50 ibu rumah tangga. Sebelumnya, mereka dibekali keterampilan membatik selama 3 bulan. Setelah itu, dipilihlah 50 ibu rumah tangga yang dinilai memiliki kemampuan dalam membatik. Kebetulan saya kan terbuka untuk umum di hal bidang batik. Jadi selain warga di sini juga bisa untuk lingkungan di luar, lingkungan di sini. Harapannya saya sih pengennya warga di sini tuh lebih lebih kreatif, terus juga punya inovasi-inovasi yang modern gitu untuk kedepannya. Setiap hari, para pembatik Pakidulan bekerja selama 8 jam, dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Adanya rumah batik ini membawa angin segar bagi masyarakat Desa Purwasedar, karena kini mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Seperti Aiwidia, yang menjadi pembatik di Rumah Batik Pakidulan sejak Maret 2015 lalu. Dengan penghasilan Rp20.000 per hari, kini Aiwidia bisa membantu sang suami untuk mendapat penghasilan tambahan.
Dari Kang Ali sendiri dibelajarin selama 3 bulan kita training. Alhamdulillah sekarang diangkat menjadi karyawan. Jadi bisa kerja di sini. Ini seperti kayak permulaan kita membantu suami ya, mencari nafkah gitu. Dulu kan nggak ada, cuman kita bertani aja setiap hari. Sekarang alhamdulillah walaupun bisa di rumah gitu, ada penghasilan sedikit demi sedikit. Kedepan, Rumah Batik Pakidulan diharapkan tak hanya menjadi tempat hasil kerajinan Sukabumi, namun juga menjadi tempat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Wadi Rizky, Topan Iskandar, The ITV. Ya, di kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi, kita tak hanya bisa menikmati sajian kekayaan bentangan alam Sukabumi. Ya, di sini juga terdapat komplek batu purba yang diperkirakan berusia 60 juta tahun. Kawasan Geopark Ciletuh tak hanya menyimpan kekayaan alam yang beragam. Di kawasan ini juga terdapat komplek batuan purba yang berusia lebih dari 50 juta tahun atau pada zaman pratersier. Secara geologi, kawasan Ciletuh masuk ke dalam jalur pegunungan selatan yang didominasi oleh formasi batuan Jampang. Formasi batuan Jampang tersebar mulai dari wilayah Sukabumi hingga Ciamis, Jawa Barat. Menurut penelitian, formasi batuan ini terbentuk dari hasil tumbukan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia pada zaman Kapur. Daya tariknya menurut penelitian di sini merupakan batuan tertua di Pulau Jawa. Batuan berumur pada zaman Kapur kurang lebih dari 50 sampai 65 juta tahun yang lalu. Batuan yang terdapat di sana yang paling tua itu batuan Gabbro, batuan Lapa Bantal, sama yang satu itu sedimen pelagi. Sedimen pelagi itu kalau yang di sini disebutnya batuan konglomerat, batuan pasir kuarsa campuran yang semuanya ada di sini. Karena keunikan bentuknya, penduduk setempat memberikan nama yang unik untuk masing-masing batu. Antara lain batu kodok, batu punggung naga, dan batu pagar. Penduduk setempat pun berusaha menjaga kelestarian batuan ini dari tangan-tangan usil. Kita dari PAPSI mencoba untuk mensosialisasikan bahwa batuan-batuan ini udah dilindungi dan kita menjaganya, sekaligus kita membawa pariwisata orang-orang tamu ke sini, sekaligus menjaga. Otomatis kita si tamu, orang-orang yang merusak atau mencuri ketika ada tamu ini, soalnya dia akan terpengaruh. Jadi kita merasa ada keamanan juga di sana. Gitu. Wadi Rizky, Topan Iskandar, The ITV. Sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.